Pas ya. Oke. Pas. Kita awalilah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kelanjutan seminar proposal ini. Anakmu Hotman Uli Nathanael akan menjelaskan kepada kami akan maksud dari penulisan yang akan dia lakukan, dan kami akan berikan muatan-muatan yang kami harapkan boleh menstimulasi cara berpikirnya sehingga skripsi nanti bisa rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami serahkan proses ini kepadamu, terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik, Hotman, jelaskanlah apa pergumulanmu dan juga mungkin diinspirasi oleh pengalamanmu terkait dengan PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 ini dalam kaitan perjuangan kita untuk menegakkan kesetaraan hak dalam mendapat izin untuk rumah ibadah. Ya, oke, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mengangkat judul Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Dalam satu tinjauan teknologi dari Gunung terhadap surat keputusan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman ibadah dan implikasinya bagi umat beragama dan singkir. Yang terima masalahnya yang seharusnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Juga kebebasan beragama adalah hak asasi manusia, karena kebebasan beragama langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai toleransi beragama ialah sebagai sikap pemeluk agama yang mau menghormati dan peduli terhadap pemeluk agamanya lain. Hal ini dasarkan pikiran bahwa dalam semangat masyarakat musyawarah dan kebersamaan, kebebasan beragama bukan kebebasan saling menyangkal dan saling meniadakan keberadaan orang lain. Dalam hal ini, bantuan negara terhadap kehidupan beragama di Indonesia tidak semata-mata karena agama itu saja, tetapi karena manusia Indonesia yang menganut agama dan adalah rakyatnya dan warga negaranya yang membayar pajak yang sama. Oleh karena itulah, maka setiap agama dan penganutnya harus diperlakukan secara sama di mata pemerintah, karena warga negara harus sama, tidak ada yang harus diberikan. Namun sebagai faktanya di lapangan di negara Indonesia sering sekali terjadi konflik etnis agama, dan sering sekali terjadi bahwasanya agama dan Islam dan Kristen terjadi konflik pertumpahan darah sehingga terjadi pembakaran penutupan gereja atau pengerusakan bangunan-bangunan gereja yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Terkhusus juga pada peristiwa konflik yang terjadi di Kabupaten Singkil pada tanggal 15 Oktober 2015 yang lalu, yang terjadi di mana pembakaran terhadap satu gedung gereja HKI atau Kuliah Kristen Indonesia di Sukamakmur yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Dan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2015, Pemda Aceh Singkil melakukan pembongkaran terhadap 9 gereja lainnya dengan alasan tidak memiliki izin. Ratusan anggota jemaat yang menangis histeris pada saat yang menyaksikan pembongkaran tersebut, dan akibat konflik pada saat itu mengakibatkan kurang lebih dari 8.000 warga Kristen Aceh Singkil yang mengungsi ke Sumatera Utara sebagai upaya penyelamatan diri pada waktu itu. Kini 8 tahun telah berlalu, namun gereja-gereja yang terbongkar belum bisa dibangun kembali karena sulitnya mengeluarkan izin dari pemerintah dan terpaksa beribadah di bawah tenda-tenda darurat. Ternyata kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 telah menjadi senjata pamungkas kepada masyarakat mayoritas untuk menutup atau merusak rumah ibadah minoritas. Jadi sejak ada PBM tahun 2006, fungsi aparat sudah diambil alih oleh masyarakat. Pembiaran sering sekali terjadi dilakukan oleh aparat, padahal penyelesaian permasalahan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, yaitu pemerintah setempat, bukan oleh orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dengan melakukan main hakim sendiri. Namun pemerintah sendiri yang menciptakan peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat minoritas. Atas ketidaktegasan inilah yang menimbulkan konflik itu
terjadi. Namun lalu BBM 2006 ini dikeluarkan karena banyaknya pertikaian antar agama, khususnya dalam mendirikan rumah ibadah. Namun sekarang peraturan tersebut tidak lagi efektif lagi untuk menghukumkan umat beragama Indonesia, namun menjadi senjata bagi agama mayoritas yang tidak menyetujui pendirian rumah ibadah agama minoritas, dan akhirnya menimbulkan konflik antara penganut agama. Jadi oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat judul Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau BBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 dengan subjudul Suatu Tinjauan Teologi Referendum terhadap surat keputusan peraturan menteri dan terhadap peraturan agama dan nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pendirian ibadah dan implikasinya bagi kerukunan beragama dan singgil. Dan yang menjadi rumusan permasalahan ialah yang pertama, mengapa pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 atau BBM tahun 2006. Dan kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan sejak BBM tahun 2006 tersebut diberlakukan. Lalu ketiga, bagaimana implikasi dari peraturan tersebut dalam kehidupan umat beragama Indonesia, khususnya di Aceh Singkil. Lalu bagaimana yang menjadi tujuan penulisan yang di sini saya masukkan tujuan penulisan saya ialah agar yang pertama agar mengetahui mengapa pemerintah mengeluarkan BBM tahun 2006 sebagai peraturan dalam mengatur pendirian rumah ibadah Indonesia. Nomor dua, agar mengetahui dampak yang ditimbulkan sejak BBM tahun 2006 tersebut diberlakukan. Dan yang ketiga, agar mengetahui implikasi dari peraturan tersebut dalam kehidupan umat beragama di Indonesia, khususnya di Aceh Singkil. Baik, teman, cukuppah buku-bukumu yang kau jadikan nanti untuk merangkai semua maksud dari tulisan ini? Dan cukup suara seperti ini? Untuk sekarang belum Pak, tapi saya berusaha. Kemarin saya konsultasi kepada ASB, Pak Direktur ASB, ada yang siswa satu, tapi memang ada buku-buku di kantor mereka Pak untuk bisa saya pinjam. Berapa yang seharusnya buku yang kau ajukan ketika menyampaikan seminar proposal? Seharusnya 25 Pak. Ini udah berakhir. Ini lagi tamu ini. OTW. Baik. Kemudian ada banyak hal yang secara redaksional harus kau perbaiki ini supaya nanti makin mantap. Apalagi nanti ini ke sponsormu, bolehlah nanti kau sampaikan ini. Kita nanti pernah untuk mentransmutasakan juga ya, supaya mereka juga yang halaman berapa ini alinea ini satu halaman tanpa paragraf itu agak janggal. Kemudian umumnya setelah paragraf nomor 3 itu ada paragraf baru masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa tangkap penggalan-penggalan dari pikiran-pikiranmu dalam paragraf itu. Jangan sampai satu halaman, satu alinea tanpa paragrafnya. Kemudian menulis di sekolah harus dipisahkan di atas, di bawah, di samping, di kiri. Itu kata tunjuk. Ya. Lain semuanya kalau dimaknai, ya, dikerjakan. Kalau itu kata kerja. Kemudian ini banyak sekali kau bikin titik, tetapi kemudian diawali dari huruf kecil, ya. Misalnya biarlah rujukan nomor 5 itu di atas, Tuhan yang Maha Esa, titik, para tokoh, P-nya huruf kecil. Selanjutnya ini lokal maupun global, titik, baru lanjut lagi dari banyak, itu huruf kecil, dan hampir satu halaman itu begitu. Kemudian kamu sudah mencoba menyajikan di sini sebuah
perspektif Alkitabiah dari sudut pandang orang Kristen, bagaimana setiap orang beragama itu tidak menghalangi orang beragama lain dalam rangka membumikan hidup damai sejahtera. Tapi kan kamu teologi religionum, tentu adakah yang kau temukan di dalam kitab suci Islam yang mengisyaratkan bahwa mereka juga harus memberi ruang, ya? Jadi lihat nanti perjanjian apa itu Madinah itu ya. Nah, jadi ada perjanjian di situ untuk kaum dhimmi, ya, yang apapun harus dipelihara, dilindungi, ada itu. Nah itu harus kau buat. Jadi artinya secara mendasar semua agama harus memberi ruang kepada agama lain untuk melaksanakan atau menunaikan fungsi agamanya. Tetapi kemudian memang ada pihak-pihak yang mempersempit makna itu, menganggap bahwa dengan memberi dukungan atau bantuan atas penyelenggaraan agama itu dianggapnya sebagai pelacuran iman. Nah ini yang kadang-kala berbahaya bagi sebagian orang. Padahal sebenarnya beberapa peristiwa yang sudah kita lihat, bahkan umpamanya ada kerjasama yang baik kan, umpamanya Masjid Istiqlal itu sekarang sudah dibuka terowongan ya, yang baru kalau nanti hari Natal maka halaman parkirannya bisa digunakan oleh Kristen. Sebaliknya ketika nanti hari-hari raya besar maka itu katedral bisa digunakan untuk lahan parkir. Ini sebenarnya adalah praktek-praktek yang menerobos, ya, sikap-sikap introvert dari beragama. Ini yang sebenarnya yang harus kita katakan. Jadi artinya ada pengakuan bahwa agama itu sebenarnya lahir tidak harus menghambat agama orang lain, ya. Agama itu pasti lahir kalau penganut agama itu melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana esensi atau dasar dari agama itu sendiri. Karena ada pengakuan bahwa agama itu tumbuh bukan karena manusia, apapun dia buat, ya, semakin dibabat semakin merambat, itu pengakuan kita. Nah, jadi tapi dalam prakteknya itu, nah, jadi cobalah nanti rujuk di sini ya. Ada sikap sebenarnya sikap-sikap toleran, ya, karena ada la iroha fidin, ya. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, ya. Jadi bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah ini hal-hal sebenarnya yang mengisyaratkan adanya sikap untuk saling menghormati pendirian bahkan pelaksanaan dari peribadahan, termasuk juga menghormati pendirian ibadah sebagaimana diatur oleh peraturan negara. Jadi tadi harus kau konstantir itu, ya, ungkapan. Jadi semua agama tidak sama di mata pemerintah, karena pemerintah itu personal, ya. Tapi semua agama sama di mata hukum. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada peraturan itu. Jadi kalau ini yang terjadi kan, kalau kita lihat umumnya PPM nomor 8 dan 9 ini sebenarnya 98 ini adalah mengatur kewenangan, ya, dari kepala daerah termasuk pemilihan itu, mereka tanggung jawabnya itu. Kalau tidak ada, mereka harus menyediakan. Tapi inilah menjadi masalah sampai sekarang yang kita hadapi, terutama seperti yang kau di Aceh Singkil. Saya berharap bahwa karena ini juga ada kaitannya dengan pengalamanmu dan kasus yang terjadi, barangkali nanti juga di Aceh Singkil masih akan kita hadapi ini. Diharapkanlah ini benar-benar kau tulis dengan baik, ya. Tetapi jangan juga menulis dengan timpang. Boleh nggak kita lakukan ini umpamanya? Jangan-jangan sekarang ini ada orang-orang tertentu saja, tapi kalau masyarakatnya
bisa memahami ini. Boleh nggak kalau lakukan penelitian lapangan? Artinya apakah memang umat beragama di sana membenci pendirian rumah ibadah dengan keyakinan yang lain di lingkungan itu, gitu ya? Itu saya kira lebih penting supaya kita bisa menunjukkan kepada pemerintah pilihan saja yang dikompori oleh orang-orang tertentu atau dengan pesan-pesan dari sponsor, kan begitu, pesan-pesan dari atas sana. Kalau masyarakat di sini damai-damai soal menerima, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menyusupi ya pikiran-pikiran masyarakat. Bisa kalau lakukan gitu. Kalau bisa saya kira lebih bagus. Nah, sebenarnya nanti kita dalam kerangka menunjukkan upaya perdamaian ini, kita juga kepada pemerintah. Ini merupakan penelitian yang mengisyaratkan bahwa masyarakat di sana tidak begitu risih, tidak begitu merisaukan kehadiran atau pendirian gereja, tetapi ada orang-orang yang kemudian mengkompori itu kira-kira. Bisa kau lakukan itu? Ya, kalau begitu maka nanti penelitianmu menjadi juga di samping library research itu nanti field research, ya kan? Oleh sebab itu buat nanti dalam 18 itu menjadi hipotesamu sementara. Hipotesamu sementara apa? Ya, diduga bahwa sulitnya mendirikan rumah ibadah kelompok minoritas di Aceh Singkil adalah berasal dari pihak-pihak tertentu yang tidak menjiwai PBM nomor 8, nomor 98 itu nanti buat semuanya. Kalau begitu nanti ya. Jadi cobalah nanti itu kemas dalam wawancaramu, apakah wawancara kualitatif atau kuantitatif, tergantung ke kamu bisa melakukan. Saya kira ini sangat penting ke kita supaya nanti bisa kita lihat. Kemudian dari identifikasi masalahmu, nanti perbaiki ini nanti apa ya, subjudulmu ini bagian apa? Nantilah di apa? Yang kemudian perumusan masalah. Nah, yang harus karena kau angkat PBM ini, yang harus jelas dulu nanti apa esensi atau hakikat yang paling asasi dari PBM ini. Itu dia, supaya masing-masing mengerti. Ya, jadi itu pondasinya. Jangan tafsiran-tafsiran. Nah, kemudian bagaimana masyarakat di sana memahami. Kemudian dampak, dan kemudian yang keempat adalah bagaimana implikasi dari peraturan tersebut. Jadi identifikasimu, kurangnya pemahaman, nah itu dia. Yang kedua mungkin dibuat masih adanya pihak-pihak tertentu yang belum secara tegas menegakkan pelaksanaan PBM, gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tahu ini, tapi mereka belum tegas, terutama pemerintah yang diharapkan menjadi penjaga dari tegaknya peraturan ini. Gitu. Nah, saya kira itu dari saya dulu. Sekarang silakan Pak Ebe. Pak. Ya, menarik tadi yang kau bahas tadi ya. Itu barangkali alinea 1 itu. Ya, artinya sorotannya aja. Judul ini kan terlalu umum ini. Ya kan, BBM. Kalau bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mungkin dispesifikasi aja ke Singkil. Kenapa nggak berani? Ya, Aceh Singkil. Pertamanya, bagaimana kita mengatakannya dampak PBM? Bukan PBM itu sudah bagus, cuman pelaku PBM ini yang tidak bagus. Jadi, datang buah dulu Pak.
Dari tadi saya tunggu ini ada yang macam apa yang manis? Ini pepaya. Pepaya saja. Pepaya saja. Boleh tapi tanpa es, tanpa gula. Iya. Ini apa ini? Itu campur juga, ada campur nanas. Jangan campur. Campur amplop pun bisa sih. Bapak campur juga? Boleh lah, nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah campur. Ya. Terima kasih. Duluan Nathanael, tamat dulu kau baru bisa. Ya, Pak Iman, saya nggak tahu ya, saya tadi dapat info dari MH ini, kau ikut di dalam ya peristiwa itu. Ikut. Jadi apa kemarin keterlibatan ini? Saya butuh informasi tentang itu. Saya ikut nembak. Hah? Berat nembak. Ikut nembak? Nembak apa? Nembak orang. Yang pelakunya Pak, pelaku pembakaran. Oh, Bapak ini polisi ya? Enggak. Hah? Nembak apa? Awalnya kami Pak punya ini. Cerita dulu lah supaya jelas. Senjata angin kecil Pak yang dari Jawa yang bisa ditembakkan 10 kali Pak. Kita pompa, bisa tinggal di situ, dan ditembakkan ke 10 kali. Jadi ketika kami mendengar gereja HKI Sukamako sudah dibakar, lalu mereka menuju kampung kami. Mereka menuju kampung kami, masa itu. Jadi kami tunggulah tandaan dengan mengarah ke kampung kami. Kami ada 5 orang yang pemegang senjata. Selain itu ada kita 50 orang kami menunggu di atas Pak. 50 orang yang lainnya sudah mengungsi. Jadi begitu mereka sampai, kami langsung melakukan penembakan Pak. Jadi 1 orang meninggal, 4 sudah luka Pak. Oh itu. Ya. Jadi kamu berurusan dengan kedua orang juga? Ya Pak, saya ditangkap, lalu diponis 6 tahun Pak. Oh sempat kau jalani? Sempat. Sempat nonton itu kau jalani? 3 tahun setengah perjalanan. Saya bebas PD. Usaha gereja tetap pendampingan hukum sama kau ya? Iya, ada dari PPI menyediakan waktu itu anak pengacara Pak. Dari Jakarta, dari Medan, sama dari Jakarta. Kenapa nggak ini aja ujung itu kisah begini? Itu dia makanya tadi apa? Kayak disuruh. Jadi maksud saya ini memang menarik ini. Sama dengan teman saya itu di Poso itu, Renal di Damai. Iya, Renal Damai. Ya. Hampir orang Poso dia ditangkap oleh Yusukal kan, karena Yusukal lah yang menurut tangkap beliau karena itu membawa senjata, padahal ada yang naruhkan senjata di mobil. Ngeri memang. Jadi semua ini kalau kita mau bikin frame-nya itu gerakan radikalis yang muncul, maka sehingga itu ada sedikit yang langsung tujuannya ke sana. Tapi ada sedikit saya cerita karena saya jalan dengan wakil bupati Kalian itu, siapa Solim, wakil bupati. Solim, sama-sama saya ke Tanjung Pinang karena kami mengikuti konsultasi nasional FKUB seluruh Indonesia. Dia ikut kan saya Kesbangpol Pak Dair ya? Bukan apa? Dair. Apa namanya? Bapak Barat. Kalau kami singkil Pak. Singkil orang ini. Saya singkil Pak. Bukan masuk Bapak Barat. Lagi juga. Beda kabupaten. Orang dari Subul Salam. Saya singkil Pak. Aceh, wah, Aceh ya? Iya, saya singkil Pak. Tanya saya salah ini. Itu bapak itu. Oke, tapi saya tanya dia, ini ori ya, apa sebenarnya persoalannya di sana? Ini Pak, yang saya tahu pada awalnya waktu tahun 1979 sudah pernah juga Pak terjadi konflik antara agama. Jadi mengungsi juga Pak masyarakat masih singkil di sana, orang Kristen yang mengungsi ke arah Kapten Madua Mas. Jadi dibuatlah perdamaian. Jadi setelah damai adalah kesepakatan Pak, boleh gereja dibangun 1 dan undung-undung 4, istilahnya apa Pak, jemaat itu pagangannya 4. Jadi hanya 5 lah boleh, baru bisa damai untuk masyarakat Islam Kristen di sini. Jadi disepakatilah pada waktu itu tahun 9. Jadi seiring berjalannya waktu Pak, kan penduduk Kristen makin bertambah.
Jadi nggak buat lagi gereja ini Pak. Dibuatlah, dibangunlah baru. Cuman dengan gedung papan dari papan kecil. Dan 2005 dulu pernah disegel orang itu Pak. Oke. Itu apa ya, kasus ada sedikit yang perlu didalami. Saya ikut ini sosialisasi PBM ini ke daerah-daerah. Begitu saya masuk di PGI 2006. Nah, waktu itu saya disuruh oleh Pak Yewangu, pokoknya Pak Yeni kawal barang ini atas nama PGI ke daerah-daerah. Nah, rupanya ditemukan masalah seperti begini, bahwa tidak suksesnya penerapan PBM ini lebih pada ketidakpahaman pemerintah daerah bahwa itu merupakan tugas dan tanggung jawab siapa. Itu gak jelas antara bupati dan wakil bupati. Nah, celah ini dimanfaatkan oleh kelompok radikalis. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang bertanggung jawab tentang perumahan ibadah itu adalah berdasarkan peraturan pemerintah, itu adalah PBM ini adalah wakil. Kalau tingkat nasional itu wakil presiden. Kalau tingkat provinsi wakil gubernur. Kalau tingkat kabupaten wakil bupati, kota wakil wali kota. Dan seterusnya kalau tingkat kecamatan begitu juga. Nah, kalau tidak ada tempat ibadah difasilitasi. Jadi PBM tujuannya adalah kerukunan, bukan sebaliknya menjadi tidak rukun. Itu substansi PBM. Makanya kita rukun. Kalau enggak, PGI yang paling ngotot itu menolak kemarin penerapan PBM. Oleh karena itu ada tawar menawar. Tawar menawarnya apa? Ya, diperkecil jumlah penduduk 60, ya, kalau kita tanda tangan dulu. Itu lagi diperkecil lagi. Kan begini, kalau di satu single itu tidak ada 60 orang Kristen, nggak boleh banget. 90 ya, 90. Nah, jadi kalau 90 itu umpamanya tidak ada, tapi bisa katanya kalau di desa tidak cukup 60, bisa ke kecamatan. Bisa dari kecamatan jadinya. Nah, kalau bisa satu, pokoknya itu artinya selalu diperlunak jalannya PBM ini. Tapi itu tidak ada yang bertanggung jawab mengenai. Kau tanya aja wakil bupati akan ngerti apa ya tanggung jawab. Yang paling banyak di Singkil di Aceh ini Pak, ada pergub dari Pak yang mewajibkan 150 pengguna dan 120. Nah, mungkin karena dia bela, karena diakui sebagai syariat itu persoalannya. Jadi dia istimewa, kan dari istimewa. Tetapi ya partai itu di sana tak apa. Di Aceh ini kan ada partai. Makanya saya bilang tadi, kalau itu ketentuannya pemerintah bahaya, tapi harus hukum, landasannya harus ini kan? Ya, landasannya harus hukum, dan hukum itu adalah begini aja, kereta itu bupati. Saya kereta, asal itu mana? Itu apa ini? Aku pikir sedikit itu masuk ke. Sama aja, habis. Oh, sampai ada lagi satu Aceh lagi. Ya, itu ya. Tapi nggak bisa kita ngotot ya. Bukan soal ini, bukan soal ngotot ya. Mungkin butuh proses untuk pemahaman ya. Tapi yang harus disosialisasikan adalah agar pemerintah bertanggung jawab terhadap pengamanan PBM. Nah, apalagi kalau ada kaitannya dengan Aceh ini punya peraturan syariat sendiri, itu agak rumit sih. Tapi hal yang rumit tidak membuat kita menyerah. Ya, kau harus maju terus. Ya, sehingga kau anggap ini kan. Nah, mungkin judulnya problem di sekitar PBM gitu kan, ada judul yang lebih. Jadi jangan hanya PBM gitu, PBM itu gak ada masalah pada dirinya, tapi di sekitarnya ada percikan ya. Percikannya itu apa percikan itu ya? Wakil bupati tidak mengerti tanggung jawabnya dan harus menyelamatkan PBM itu dengan cara apa? Kalau tidak ada tempat ibadah, dia cari fasilitas yang menjadi sasaran mereka ini di rumah apa sama aja gereja apa ini ruko-ruko itu yang mereka incar. Tapi itu sebenarnya nggak ada.
keluarnya PBM. Ya kalau tidak ada, fasilitasi dengan jadi persoalan PBM ini kemarin diangkat ke permukaan supaya di apa namanya kalau di MK itu dibawa ke MK ada istilah hukumnya Uji material. bukan uji material sudah apa istilahnya bukan PK ada lagi judicial review keluar MK tetap jalan sekarang ini di situ kemarin kesulitan PGI kayak bisa diubah. Nah yang paling ngeri sekarang ini mau diundang-undangkan lagi oleh jadi peraturan presiden lagi. Tadi belum selesai. Kami di BFKB selalu ini menolak dan kami tidak mau kalau diangkat menjadi peraturan presiden itu menjadi. Jadi sebenarnya negara kita ini yang tadi dirintis oleh Jokowi ini rohnya Abdurrahman Wahid masih hidup. Dia mau hapus ini Kementerian Agama ini. Supaya jangan diatur soal beragama di negara ini. Ini karena ada lembaga itu akhirnya kan mana yang pernah Kementerian Agama menyelesaikan soal PBM? Tidak ada di negara mana. Diam aja. Tapi gajinya paling besar. Makanya menurut Gus Dur itu kewenangan ini adalah korum paling besar setelah penerangan dan sosial dulu. Tapi awal apa boleh mereka mayoritas tidak setuju, MUI tidak setuju apa semua. Tetap ada barang satu ini. Jadi maksud saya PBM begini saya sekarang ini challenge and go. Kalau saya pakai bahasa itu PBM 98 challenge and go, ada tantangan dan harapan. Gitu. Saya begitu judulnya kalau saya. Tantangan dan harapan. Tantangannya apa? Ketidakjelasan penerapannya. Siapa bertanggung jawab? Challenge-nya, hope-nya apa? Ada harapan bisa selesai. Ya, jadi judul itu menarik. Nah, jadi tujuan religio tadi markahnya masih ada. Jangan hanya ditanya dari Kristen, tanya juga Islam, tanya juga Hindu, Buddha, dan Konghucu supaya secara bersama kita menghadapi persoalan ini. Ya, yang agak berteguran itu wawancara dengan tokoh-tokoh Islam Kristen di negeri Islam di Mekah ini. Tapi tenang aja, pasti ada yang Islam moderat di sana. Dan itu aku tangkap ya. Karena ini penting ini ke depan di KPPD ini. Bukan hanya di KPPD, tapi gereja-gereja lain juga. Ya, ini berat tanggung jawab ini. Hanya ini boleh sekolah bagi KPPD barangkali supaya kau menjadi spionasi di sana, penyelesaian konflik. Ya, ambisi kami besar terhadap kami berharap kau sukses dulu di sini. Saya tidak bicara soal teknis, saya nanti teknis itu gurunya. Saya soal materi teknisnya, saya sangat substansi aja. Karena ini saya ingin memperhatikan regulasi pemerintah tentang penerapannya. Nanti kalau ada kesulitan mentelepon, bilang sama saya supaya kita kasih referensi yang mendukung. Ya. Saya pernah ini dapat uang dari Swiss Embassy. Ya. Saya angkat tema ini. Saya bikin hotel di Jakarta, dikasih uang untuk membahas ini. Banyak gereja-gereja hadir, tapi banyak karismatik. Gereja mainstream tidak terlalu peduli. Orang itu yang banyak terhadap di Jakarta. Tetapi yang saya maksudkan bahwa ini belum selesai barang ini, sudah pun judicial review, sudah ditetapkan tidak dirubah, tapi ada usaha lagi untuk menjadikan peraturan presiden, itu pun masih kita perjuangkan untuk penolakan. Ngapain diurus oleh bupati-bupati? Itu target kita. Karena itu bukan tugas negara, tugas pemerintah, itu tugas negara begitu. Freedom of religion. Jadi sebenarnya ada kaitannya tentang kebebasan beragama. Oke, kita mengharapkan sih tentang itu jadi harus 90 atau 100 referensi. Apa freedom of religion itu banyak, kebebasan beragama ada. Banyak buku-buku tentang itu. Buku-buku Islam banyak, buku-buku Kristen banyak. Oke, itu aja saya, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Ramli. Terima kasih buat Pak MH moderator dan selamat buat
Uli Hotman Uli Nathanael Temanggor. Izinkan kami untuk menambah masukan supaya judul ini menjadi layak untuk digarap menjadi sebuah karya ilmiah di STT ini. Sebelumnya saya akan masuk pada catatan teknis. Tadi Pak MH sudah mengatakan jangan terlampau banyak satu paragraf itu ada satu halaman lebih ya. Jangan terlampau, buatlah paragraf itu menyampaikan ide-ideamu. Jadi paragraf itu menyampaikan ideamu, semakin sedikit kata-katanya tapi jelas. Kemudian dalam tata cara penulisan catatan kaki pun nanti diperhatikan supaya lebih sempurna ya. Misalnya Sulawesi Tengah, yang diminta bukan nama provinsi tapi nama kota. Kotanya di mana? Bukan Sulawesi Tengah ya. Itu contoh di catatan kaki. Baru kalau dia artikel tidak usah perlu miring gitu. Yang perlu miring ialah nama jurnalnya. Lalu setiap ada tulisan artikel dalam sebuah buku, carilah siapa editornya, nama editornya, baru bukunya. Jadi artikelnya tidak perlu miring, tapi nama judul bukunya harus ditulis miring. Itu banyak sekali tidak ada nama editornya. Kalau mengutip dari internet, selalu mulai dengan nama penulis, baru tanda petik judul artikel, tutup petik dalam www, diakses. Itu dalam mengutip. Lalu misalnya catatan kaki nomor 14 itu belum lengkap datanya, The Wahid Institute, apakah itu link atau buku, diperlengkapi nanti. Nah misalnya contoh lagi di nomor catatan kaki 15, William TPC Permata, tanda petik ya, tinjauan sampai menak, tutup petik. Dalam editornya itu Herwenjo nomor Pau, baru bukunya Merajut. Nah itu baru El Saba. Jadi tak usah buat kantor pusat di KPA. Begitu ya. Oke, kita masuk pada isi. Saya mulai dari datamu yang kau tulis di buku dalam proposalmu ini di halaman berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 6. Judulnya alinea pertama itu gereja di Aceh Singkil saat ini menjadi problematis tersendiri. Udah ketemu ya? Halaman 6. Nah, saya tertarik dimulai dari sini. Judul bukan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 nomor 8 2006. Suatu tinjauan religius tentang pendirian rumah ibadah dan implikasinya bagi kerukunan di Aceh Singkil. Nah, ini data, fakta. Jadi bikin aja begini, seharusnya berdasarkan PBN nomor 9 dan nomor 8 2006, mendirikan rumah ibadah itu cukup ditandatangani oleh 60 anggota jemaat, 90 anggota jemaat dan 60 warga masyarakat. Dan warga masyarakat Aceh, warga masyarakat Kristen Aceh telah memenuhi persyaratan itu untuk mendirikan gereja HKI atau gereja apapun di sana. Ternyata faktanya di lapangan HKI dan gereja Kristen lainnya tidak bisa mendirikan gereja di Aceh Singkil karena ada pergub nomor sekian, kan? Pergub nomor 25 2007 yang mengatakan bahwa syarat untuk mendirikan gereja itu harus ada 150 KTP dan 120 orang masyarakat. Hal ini mempersulit umat Kristen untuk mendirikan gereja di Aceh Singkil. Bahkan akibat dari pergub dan permen ini telah terjadi bentrok antar masyarakat, mengakibatkan ketidakrukunan pada tanggal 13 Oktober 2015.
dan mengambil korban nyawa berapa orang. Dan masyarakat Kristen mengungsi ke Medan. Sehingga terjadi ketidakharmonisan atau intoleransi di Aceh Singkil. Nah itu fakta, seharusnya begini, faktanya begini. Melihat situasi ini, perlu diteliti apa yang menjadi pokok persoalan. Sehingga orang, masyarakat Aceh tidak setuju pendirian rumah ibadah di sini. Inilah persoalan akademis, sehingga saya menulis proposal ini dengan judul permen dan sebagainya. Tentu dalam bahasanmu nanti, kamu sudah mendapatkan solusi terhadap persoalan ini. Yaitu yang kau tawarkan solusi ialah permen ini dicabut dan pergub itu, dan negara harus memperjuangkan undang-undang kebebasan beragama. Sampai sekarang belum ada turunan undang-undang nomor undang-undang 45 itu pasal 29 ayat 2 itu belum ada turunannya. Hanya negara menjamin kebebasan beragama, tapi undang-undang kebebasan beragama belum ada. Apalagi kau perkuat nanti dengan video Pak Jokowi baru-baru ini. Hati-hati gitu kan. Jangan gara-gara jangan gara-gara peraturan konstitusi dirusak katanya. Jadi lebih tinggi konstitusi daripada peraturan-peraturan. Nah, tampilkan nanti pernyataan Presiden Jokowi ini menegaskan bahwa permen itu atau pergub itu tidak lebih tinggi daripada konstitusi negara. Konstitusi negara menyebutkan bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Nah, ini perlu kau teliti. Sehingga nanti tujuan penelitianmu ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Permen nomor 89 2006 ini diberlakukan di Aceh Singkil. Itu tujuanmu. Bagaimana cara pemerintah di sana? Manfaatnya ialah supaya menambah wawasan bagi kita bagaimana cara penyerapan Permen 89 2006 di Aceh Singkil. Saya pikir kalau demikian cara sistematika berpikirmu dalam menyusun proposal ini sudah lebih gampang. Ya, jadi mulailah nanti dari yang seharusnya itu bahwa pendirian rumah ibadah itu sudah diatur permen, lalu dikerjakan oleh orang Kristen. Tapi faktanya orang Kristen dipersulit lagi dengan keluarnya pergub nomor 25 2007 dan menambah kuota dari peraturan itu, sehingga ini menimbulkan perpecahan, intoleransi dan keributan, bahkan konflik antar suku. Nah, padahal sejatinya permen ini dibuat supaya mengatur, menata kelola, supaya harmonis, supaya jangan ribut. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti itu nanti caranya, maka kamu harus memperbaiki latar belakangmu, identifikasi masalahmu, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Metodologi penelitianmu, pilihlah antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kan wawancara, kalau kuantitatif itu angket. Jadi bukan studi kepustakaan ya. Nah, karena ini penelitian interreligium, studi teologi religionum, berarti kan kau harus melibatkan juga agama lain untuk melihat bagaimana pelaksanaan Permen 89 2006 ini. Apakah juga berlaku bagi agama Islam yang ada di Aceh Singkil? Tentu kau akan wawancarai nanti pengurus masjid misalnya. Ketika mereka mendirikan masjid, apakah sama dengan orang Kristen meminta 60-90? Kalau tidak, nanti menjadi fakta di lapangan itu bahwa terjadi ketidakadilan. Bagi orang Islam tidak dilakukan, bagi orang Kristen dilakukan. Nah, semakin memperkaya penelitianmu ini. Nah, itulah masukan dari saya. Kepustakaanmu yang masih kurang, masih 13 dan tidak ada bahasa Inggris. Padahal sebenarnya banyak sekali tulisan-tulisan yang mengupas ini dalam bahasa Inggris. Kalau searching aja nanti di internet banyak sekali yang mengupas permen ini dalam bahasa Inggris.
Tapi cobalah searching nanti sehingga kamu bisa membunuhnya. Apalagi kalau sudah terima ini menjadi sebuah proyek skripsi, kamu harus punya buku 50 dan minimal 8 buku berbahasa Inggris. Demikian ya. Oke, demikian dari saya, Pak. Nah, terima kasih. Baik, itu tadi sudah banyak masukannya. Nanti silakan dikemas. Tapi yang tadinya perlu nanti dalam penelitiannya usahakan juga kualitatif dan kuantitatif. Coba tanya kepada mereka, kira-kira salah satu nanti pertanyaannya, kira-kira bagaimana supaya penghargaan terhadap kesesamaan pasal 28 tadi ya, 29 itu bisa tegak di negara ini, ya. Kira-kira apa yang harus dipenuhi sehingga nanti itu menjadi kekuatan kita bahwa sebenarnya kita sepakat untuk saling menghargai, tetapi di lapangan lah. Jadi lapangan itulah yang seringkali menjadi problema. Oleh sebab itu, kalau persoalan ini diserahkan kepada kepala-kepala daerah teritorial, nah coba lo ini, ya. Tapi ini juga terutama kan soal ada kan 5 itu yang tidak didistribusikan kepada kepala daerah kan, nah, moneter, pertahanan keamanan, agama, ada 5 itu, kesehatan. Ya. Nah, kesehatan tidak, artinya itu adalah otoritas dari pemerintah karena kelima hal ini sangat dekat dengan upaya-upaya yang transaksional, ya. Oleh sebab itu juga pemerintah setempat seringkali tidak tegas. Nah, itulah nanti yang kau kemas ya. Jadi buat nanti baik dari sisi mereka hanya bagaimana rupanya, apa yang kurang dipenuhi, begitu ya, supaya juga menjadi sebuah cimeti juga bagi mereka dan juga bagi kita untuk bisa memposisikan diri kita setara dan seimbang. Ya, besar harapan kami ini Nathanael, tadi sudah ada usulan, coba nanti dibuat sedikit atraktif dia judulnya ini. Apakah maksudnya seperti yang tadi umpamanya yang dikatakan oleh Pak Eri gitu, PBM nomor 9 dan namanya challenge and hope, gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia umpamanya atau problematika pelaksanaan dari PBM nomor 9 tentang ini problematika di sekitar PBM region tentang problem PBM kriminal dari perspektif agama-agama dan implikasinya bagi coba dia apa lembat dia tangkap beberapa nanti. Nanti saya direkam ya. Oh iya. Udah direkam. Jadi itu ya. Sebab ini harus ada kontekstualnya, assessing gitu ya. Mana tuh jadi contoh nanti. Ya, harus memantau ya. Jadi artinya bukan PBM-nya ini yang menjadi soal. Ini sudah diangkat menjadi payung. Iya. Tetapi pelaksanaannya adalah itu di lapangan. Iya. Nah itu yang kita tuntut sekarang. Mana? Apakah juga ini kalau begini juga gimana nanti kalau seandainya minoritas Muslim di daerah yang mayoritas Kristen? Apakah juga kami berlakukan seperti itu? Itu berarti bahwa kealpaan dari penyelenggara negara untuk mengatur semua peraturan di negara kita begitu. Jangan mentang-mentang mereka juga masih lebih banyak, satu waktu juga kita lebih banyak. Nah, tapi itulah tadinya itu artinya harus berani kau membandingkan di daerah lain, kok di sana beda, di sini beda gitu, supaya muncul dia semacam penelitian yang objektif. Jangan di Aceh sendiri berlaku di Jawa Barat berlaku, iya kan begitu. Jadi itu untuk apa? Mendapatkan informasi kepada masyarakat bahwa itu tadi ada tantangan dan ada kerapan di sana, ya. Oke lah, jadi karena kau di daerah sana, nanti kalimat-kalimat apalagi nanti dalam sarannya buat yang sedikit soft, jangan terlalu keras, tetapi buat yang kalimat yang halus tapi menggigit, gitu ya. Jadi artinya supaya mereka tersentuh, tetapi juga merasa tertarik. Seperti apa? Cubit cantik. Jadi kalau si Ayu Ting Ting mencubit Pak RH ini makin sakit, ketawa dia. Tapi kalau Sarudin mencubit dia ditamparnya. Sudah sekali berani. Telepon aja Jeki Batu Putih, jangan lagi si Komar, kamu
Jadi menurut itu sekte bagi sekarang apa perkembangan terakhir tentang BBM ini Bang? Apa di wawancara ini ya dia pasti senang juga supaya pasti dia bantu kalau ada sendiri kan itu namanya sugitan seksi ya. Supaya jangan lo kalanya ingin bayar sekarang di buku informan kalau lo nggak kuat ya kalau yang di lembaga KWI siapa Ibu Maria itu kalau bisa ya ketemu dia juga kemarin itu kalau dia ngomong itu itu pun gemetar saya begitu begitu yang mesti kita cari cara ya nanti kalau ada kesulitan informan bisa kita bantu ya. Oke, sudah ya, sudah saya tangkap, teman. Kau yang pimpin doa sekarang. Ya. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Tuhan yang telah selesai mendengarkan segala proposal Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat masukan-masukan yang telah diberikan oleh Bapak dosen kami. Dalam kiranya Bapak sembilan hamba ini boleh menjadi berkat kepada jemaat nanti Bapak, khususnya Bapak Aceh City Tuhan Yesus. Hamba-Mu Bapak, biar nanti jemaat-Mu yang ada di Aceh di sana boleh memiliki harapan untuk ke depannya Tuhan Yesus, ke depannya agar kami boleh mendirikan gereja kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan, tidak dipersulit. Terima kasih Bapak, berkati juga Bapak dosen kami yang telah membimbing, telah menguji hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati tamat-tamat iman yang sangat mereka Bapak, berkati keluarganya Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati pelayanan Bapak, berikan banyak memulai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke.